Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jocunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Polres Pekalongan menyambut setiap masyarakat yang datang ke Mapolres Pekalongan, Polda Jawa Tengah secara humanis. Polsek Denpasar Barat menyambangi para pekerja proyek bangunan di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat. Pemirsa, Satreskrim Polresta Denpasar bersama unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan hanya dalam waktu 3 jam setelah penemuan jenazah korban. Pelaku yang merupakan warga negara asing asal Singapura berhasil diamankan saat berusaha melarikan diri. Satreskrim Polresta Denpasar bersama unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan berhasil mengamankan pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial AS 26 tahun warga asal Tegal, Jawa Tengah. Pelaku berinisial MZ 25 tahun merupakan warga negara Singapura. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa bermula saat pelaku mengajak korban mengakhiri hubungan asmara. Karena korban menolak, terjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini terungkap setelah adik korban yang kehilangan kontak selama hampir 1 pekan mendatangi rumah kos korban. Setelah mencium bau menyengat dan memeriksa kamar, saksi menemukan korban sudah meninggal dunia. Pelaku yang masih berada di sekitar lokasi langsung melarikan diri. Berkat gerak cepat tim gabungan, pelaku berhasil ditangkap pada hari yang sama saat melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan. Hasil otopsi sementara menunjukkan korban meninggal akibat kekerasan pada leher yang sesuai dengan mekanisme cekikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan/atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Humas Polresta Denpasar, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali mengembangkan pengungkapan kasus laboratorium gelap pembuatan tablet Karisoprodol yang sebelumnya dibongkar di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hasil pengembangan tersebut membawa penyidik menangkap 2 terduga pelaku berinisial MH dan VW di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Keduanya diduga berperan sebagai pemasok bahan baku produksi tablet Karisoprodol. Dalam penindakan itu, polisi menyita lebih dari 1,5 ton bahan baku, terdiri atas Karisoprodol, lidokain, dan sildenafil sitrat yang diduga akan digunakan untuk memproduksi narkotika. Karisoprodol merupakan obat relaksan otot yang bekerja pada sistem saraf pusat dan memiliki efek menenangkan. Di Indonesia, zat ini tergolong narkotika golongan 1 serta kerap disalahgunakan karena dapat menimbulkan efek euforia. Penyidik menduga bahan baku yang disita akan digunakan untuk memproduksi jutaan pil ilegal di laboratorium gelap. Sementara asal-usul bahan tersebut yang diduga berasal dari salah satu negara di kawasan Asia masih terus didalami guna mengungkap jaringan pemasok dan distribusinya. Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara.
penggelapan rilis kami pada Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial SR berusia 49 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga membeli solar subsidi di SPBU dengan harga bersubsidi, kemudian mengumpulkan dan menjualnya kembali menggunakan jerigen untuk memperoleh keuntungan. Praktik tersebut diduga merugikan distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun serta denda maksimal 60 miliar rupiah. Polresta Kendari menegaskan komitmennya untuk terus menindak penyalahgunaan BBM subsidi serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyimpangan distribusi agar penyaluran energi bersubsidi tetap tepat sasaran. Humas Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kebumen mengungkap rangkaian kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung. 4 tersangka telah ditahan sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Polres Kebumen menggelar konferensi pers pengungkapan rangkaian kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung. Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu terekam kamera CCTV, mulai dari bentrokan di Jembatan Merah Putih hingga aksi penganiayaan di gudang JNT. Kapolres Kebumen, AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama menjelaskan, bentrokan bermula saat 2 kelompok bertemu untuk menyelesaikan persoalan. Namun, pertemuan tersebut berujung pengeroyokan. Sebagian korban kemudian melarikan diri ke gudang JNT, tetapi tetap dikejar pelaku. Dalam kejadian itu, bom molotov diduga dilempar hingga membakar jaket korban dan sejumlah paket. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan 4 tersangka, yakni AG, DK, FM, dan RB. Pengungkapan kasus dilakukan melalui olah TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta analisis rekaman CCTV. Tim Resbob kemudian berhasil menangkap para tersangka di wilayah Kecamatan Seruweng, sementara 2 pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, bambu, pecahan botol bom molotov, jaket korban, rekaman CCTV, serta paket JNT yang terbakar. Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri demi menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.